Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid, guru pendidikan agama Islam SDN Pelapak 6, Kecamatan Pekantenan, Kabupaten Pamekasan, peserta PPG Daljab 2025 LPTK UIN Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan merefleksikan diri terkait dengan modul 2 yang sudah saya pelajari dari tanggal 13 sampai tanggal 23 September 2025. Alhamdulillah, setelah mempelajari modul 2 pedagogik ini, saya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang peran guru dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi pembelajaran, di mana guru tidak hanya mengajar, tetapi juga membimbing, memotivasi, dan menjadi teladan bagi peserta didik. Hal yang paling berkesan bagi saya adalah pentingnya menerapkan strategi pembelajaran aktif dan diferensiasi pembelajaran agar semua peserta didik merasa diperhatikan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Di mana pada modul ini yaitu mempelajari beberapa hal terkait dengan strategi pembelajaran. Di antaranya adalah pendekatan pembelajaran berbasis masalah dan proyek Problem Basic Learning atau dikenal dengan PBL dan VGBL. Dalam topik ini peserta didik akan mempelajari bagaimana mengimplementasikan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada penyelesaian masalah dan pembuatan proyek sebagai sarana untuk menggambarkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif pada peserta didik. Yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran berbasis diferensiasi atau dikenal dengan Differentiation Basic Learning. Topik ini mengajarkan bagaimana seorang guru dapat menyesuaikan strategi dan metode pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan setiap anak, sehingga tercapai hasil belajar yang optimal dan bagi seluruh peserta didik. Yang ketiga yaitu pendekatan pembelajaran berbasis teknologi pedagogical and content knowledge, di mana fokus pada integrasi teknologi dalam proses pembelajaran yang sejalan dengan pemahaman tentang konten dan pedagogi. Guru diharapkan mampu memadukan ketiga komponen ini untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan efektif. Pendekatan pembelajaran berbasis ini adalah kerangka kerja yang menggabungkan pengetahuan teknologi pedagogi dan konten, di mana pendekatan ini digunakan untuk merancang pembelajaran yang efektif di era digital seperti yang kita rasakan pada saat ini. Selanjutnya di modul ini juga dipelajari terkait dengan pendekatan pembelajaran berbasis deep learning yang diterapkan pada tahun ini oleh pemerintah, di mana deep learning ini mempunyai tiga hal: mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning. Dalam topik ini, guru akan dikenalkan dengan konsep pembelajaran yang mendalam, berfokus pada pembelajaran yang penuh perhatian atau bisa dikenal dengan mindful, bermakna, meaningful, dan menyenangkan. Terus yang terakhir yaitu joyful, sehingga anak dapat lebih mudah menyerap materi dengan cara yang sangat menyenangkan dan bermakna bagi perkembangan mereka. Dan yang selanjutnya yaitu membahas karakteristik peserta didik di era digital seperti Gen Z dan Alpha, serta bagaimana menyesuaikan pendekatan pembelajaran yang efektif dengan memahami gaya belajar mereka yang lebih berbasis teknologi dan interaktif. Yang terakhir yaitu guru profesional era digital atau yang dikenal dengan AI. Di era digital ini
Guru dituntut untuk tidak hanya menguasai pedagogik, tetapi juga beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang dapat mendukung proses pembelajaran pada yang sudah diajarkan, yang sudah dipelajari di kelasnya masing-masing. Di mana topik ini mengajarkan guru untuk menjadi profesional yang tanggap terhadap perubahan teknologi dan memanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini. Di mana topik ini bertujuan untuk mempersiapkan para guru agar mampu menghadapi tantangan dalam pendidikan anak usia dini dengan pendekatan yang inovatif dan berbasis pada kebutuhan perkembangan zaman. Tantangan yang saya rasakan adalah bagaimana menyesuaikan metode pembelajaran dengan kondisi kelas yang beragam, serta keterbatasan fasilitas. Namun saya menyadari bahwa seorang guru itu harus kreatif dan terus berinovasi. Sebagai tindak lanjut, saya berkomitmen untuk lebih variatif dalam menyusun modul ajar maupun RPP, atau dikenal dengan RPP, juga dikenal dengan modul ajar dan metode pembelajaran. Menggunakan metode sederhana maupun teknologi sesuai dengan kebutuhannya. Melakukan refleksi setelah mengajar untuk perbaikan berkelanjutan, agar pembelajaran lebih mengarah dan sesuai dengan tujuannya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan terkait dengan refleksi diri di modul 2 pedagogik. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.